sahabat dan keluarga Kamapala. Salam rimba, tebar manfaat. Ketemu lagi di channel Kamapala. Video kali ini tentang saya. Nama saya, nama panjang Isman Iskandar Zulkarnain. Nama panggilan di SMA dulu Iceman. Wih, dia keren banget. Nomor KPA saya 633, tahun lulus di 55, tahun 95. Angkatan berapa? Oh ya, angkatan 11. Angkatan 11. Bang Isman di mana tinggalnya sekarang, Bang? Saya tinggal di Kabupaten Bekasi. Oh, Tepatnya di Medland Tambun. oh, masih Indonesia ya? Masih Indonesia, tapi disebutnya sekarang sih Planet Bekasi. Planet. Jadi katanya pakai paspor. Bagi beda gugusan bintang ya. Bagusan bintang. Yang dekat-dekat situ siapa? Ada anak Kamapala juga gak? Nah, kemarin itu semalam sempat ngobrol sama angkatan di bawah saya. Oh. Angkatan junior, bukan junior ya, istilahnya sekarang tuh di bawah saya tuh angkatan 12 ada namanya siapa? Pli? Jovan. Si Jovan, namanya Jovan. Dulu kita panggil tuh Jovan Bondowoso. Dia logat Jawanya kental banget. Kita panggil Bondowoso. Junior kita dulu. Ternyata Angkatan rumahnya 12. dekat. Rumahnya dekat. Terus Baru tahu hari ini. baru tahu tadi pagi ya? Iya, baru tahu tadi pagi. Nah, itulah namanya ada reuni gunanya di situ kan. Jadi kenal ya, jadi tahu ya. Nah, ya. Kalau keluarganya sekarang udah punya berapa anak, berapa? Oh ya, keluarga saya sementara ya masih satu istri. Alhamdulillah. Terus anak saya satu, laki-laki umur 8 tahun. Kebetulan kemarin tanggal 13 ulang tahun. Oh. Jadi ini apa di bulannya Kamapala. Desember juga ya? Iya, 13 Desember. Oh, iya. Kelas berapa sekarang? Kelas 2 SD. Kelas 2 SD. Kan kalau kerjaan atau kesibukannya apa? Usaha gitu? Kalau kesibukan ya sekarang kerja biasa, kerja kantoran. Ya pegawai biasa. Udah dari awal seperti itu. Udah lama? Di mana? Di perusahaan telekomunikasi, salah satu telekomunikasi provider ya. Udah lama di situ dari 2006. Cuma ya, kita di situ maksudnya sering pindah-pindah. Dulu sempat juga di Palembang awal masuk. Pernah di Sumatera selama 2 tahun. Terus keluar tahun 2012 keluar, terus kemudian masuk lagi. Keluarnya juga di perusahaan-perusahaan telekomunikasi juga. Sekarang masuk lagi di perusahaan telekomunikasi, tapi ya bagiannya sekarang mungkin jauh dari IT, tapi bagian seperti logistik lah, logistik surat-suratnya nggak seperti orang-orang lain yang bagus, tapi ya stagnan aja saya tuh. Jadi pegawai kantoran biasa. Ya ada juga sih sampingan, bukan sampingan ya istilahnya. Usaha lain? Usaha lain. Hubungannya dengan hobi juga sih. Oh, bisnis apa tuh? Ya dulu tuh sempat alat-alat musik, jual-jual alat musik. Jual alat musik. Ya sampai sekarang ya. Barang pribadi terus jual. Ada lagi yang lebih murah, saya beli terus saya jual lebih tinggi. Tergantung di ruang lingkup. Kita punya ada grup juga kan, maksudnya grup yang jual-jual alat musik gitu. Ada yang butuh. Ada nih punya barang ini nih. Misalnya apa aja alat-alat? Gitar, efek. Oke. Dulu kayak gitu. Sementara sih sekarang ya karena mungkin lagi pandemik ya. Betul. Lagi sepi lah. Terdampak Tapi, juga iya. ya. Udah lama itu sekitar berapa tahun yang lalu ya. Udah kita jalan itu sekitar 6 tahun yang lalu. Ya semua hobi aja sih. Itu jalan ini ada kayak gudangnya, ada Enggak, apa di rumah aja? Di rumah aja. Oh, iya, Jadi iya. buy online aja. Buy online ya. Lewat mobile shop atau Bukalapak. Jadi kalau ada yang butuh alat musik bisa ngubungin Bang Isman ya? Bisa. Nanti kita bisa cantumin nomornya berapa, nomor handphone? 812 197 4292. Apalagi ya sekarang tuh ada juga kadang-kadang makanan. Oh, main kuliner. Tapi makanan udah jadi. Gimana ya? Kayak coklat atau kue-kue kering. Tapi juga itu juga buat sampingan aja. Ada yang butuh.
misalkan temen ini dia mau orang lingkup kecil aja sih, teman-teman di grup WA gitu. Itu diproduksi sendiri apa? Enggak, kita punya semacam agen di bekas dekat rumah itu, dia tuh kayak agen gitu lah, agen besar gitu, dia bisa supply, dia ngambil dari langsung ke Pabriknya gitu. pabrik. Kayak apa sih namanya tuh yang kue kacang itu yang ada di Malang itu, enak kayak apa nama salah tuh. Nah itu saya jualan itu juga. Jadi ada yang butuh, nih ada nih gue jualan. Biasanya sih tertentu aja kalau mau lebaran gitu. Oh iya. Jadi temporary aja kalau lagi musimnya aja tuh, mau lebaran atau bulan puasa tuh Banyak orderan tuh. banyak Ya? orderan tuh. Kayak gitu. Ya sekarang sih itu aja yang paling utama sekarang ya, masih bersandar dengan kerjaan kantoran aja sih. Kantor masih ya, jauh nggak dari rumah kantornya? Lumayan di Jakarta. Di Jakarta. Beda ini ya. Beda planet. Oke, enggak. Jadi gini nih, ini awal cerita saya dulu masuk ke Kamapala tuh berawal dari tetangga teman-teman saya di Potlot. Oh. Jadi ternyata teman saya di Potlot tuh udah kenal sama alumni Kamapala kayak Bang Acit, Bang Cus. Kan sering nongkrong di Potlot jadi kenal kan. Iya, Nah, iya. itu mereka itu tahu suka dia apa namanya kayak wah anak Kamapala ini suka nongkrong di Potlot, suka nongkrong di Potlot. ya di Potlot, terus kan suka diajak gitu kan ke Cunang dulu, ingat ya Cunang, saya kelas 3 tuh udah diajak ke Cunang. Berarti udah pernah teman-teman. kenal sebelumnya, sebelum masuk 55. Iya saya udah tahu nih, ini namanya Bang Akil, udah tahu saya. Acit saya udah tahu tapi nggak tahu namanya kan, udah sering seliweran kan, dia kan tinggal di Potlot juga kan. Terus Encus sudah kenal udah lama, Ceman dari tetangga kan. Terus itu saya masih SMP tuh, pernah diajak ke sama tetangga saya tuh ke Cunang, iya Cunang. Ikut jalan waktu itu. Iya SMP tuh, jadi awal ceritanya makanya wah, asik juga nih jalan-jalan ke gunung gitu kan. Terus juga ada tetangga saya tuh suka dulu pernah ikut Cinta Alam, dia tuh ini juga istilahnya tuh mentornya lah ya, pokoknya itulah. Terus kemudian masuk SMA kelas 1 udah lu masuk ini aja kata, Langsung join Kamapala tuh ya, iya, gabung. nyambung deh tuh, oh iya masuk ini ya. Udah akhirnya temennya, wah ini teman-teman gue juga nih di sini banyak ya kayak. Enak dong, ada backingan dong. Nah iya ada Ida di sini, saya kan tetangga saya kan, Ida angkatan 10, Ida angkatannya si Rizky. Kenal, oh iya ini. Oh ini yang alumni suka yang nongkrong di ini nih, Potlot iya. Nah itu awal ceritanya saya masuk. Pas masuk sama senior saya malah diinin. Kayaknya gimana ya? Ditekin. Iya ditekin nih anak ini nih. Anak sini nih. Ini. Dikerjain mulu jadi ini anak Potlot nih dikerjain kayak ditandain dulu. Kalau latihan dikerjain terus saya kan. Jadi ngetop doang. Gitu terus akhirnya ya senang gitu masuk Kamapala ya, tapi nggak enaknya ceritanya dulu waktu junior. Jadi kalau kita mau nongkrong itu lihat-lihat dulu nih ada senior nih, ngumpet jadinya kan. Wah nih pada nongkrong di situ melulu nih, gimana nih mau lewat muter gitu kan. Nggak enak kan, malu gitu kan, atau kalau ketemu namanya junior kan suruh mulu ya. Udah ada kadrat ya dulu, ingat kan gitu. Ada kok nggak dikerjain, totalnya besoknya dikerjain. Wah lo yang ini nih ketemu lo kemarin lo ngapain ya, namanya di situ nongkrongnya kan nggak ada jalan lain di situ. Jalurnya. Enaknya juga sih, ada sisi senangnya juga, kita jadi kayak okem di situ pas jadi senior gitu. Takutin anak Kamapala orangnya situ juga pada takut gitu. Padahal sih nggak ngapain juga kan, tapi istilahnya Segenin lah ya. segen lah. Ya ada beberapa teman saya nih. Dulu kalau nggak salah emang senior paling galak ya kan? Lu? Atau siapa sih? Ada bocoran detik.com. Agak juga sih ini, masa sih ini dia. Kamapala sekarang ini gimana? Apa yang dirasain saat Iya. sekarang? Sekarang ini saya
gue yang lihat mungkin karena apa ya, kurang gitu mengupdate gitu ya sekarang. Tapi pas waktu sebelum KF itu berjalan dan sudah jadi, saya sempat ya ikut-ikut masih di mana tuh, di Fatmawati atau gimana itu, kan sempat itu awal-awalnya itu kan sempat waktu saya juga masih tinggal di Jakarta, saya masih sempat update, ikut juga kumpul ya. Bagus banget karena jadi saling berbagi informasi, terus mungkin sharing ilmu juga tentang orang yang sudah anak kompal yang sudah sukses atau yang sudah settle mapan gitu. Jadi membantu yang masih berjuang, masih dalam keadaan yang masih, kan banyak juga kita dari anak-anak juga kan yang kurang bisa mencukupi secara ekonomi. Ya, ekonomi. Kalau misalkan ada yang nggak enak, kalau bisa sih ya mungkin jemput bola gitu. Mungkin kan kadang-kadang kita ini mau masuk juga pintunya ini kan mau kemana gitu kan. Ini sih mungkin seperti itu tuh. Tapi secara keseluruhan sih udah bagus banget ini wadah ini. Ya mungkin kemarin sempat lihat juga mungkin bidang-bidangnya gitu kan, maksudnya ada coaching atau coaching klinik gitu kan, gimana sih untuk bisa seperti gitu loh, atau istilahnya itu kayak mental building gitu ya, skill self development mungkin dari orang yang yang udah sukses gitu. Jadi sharing ya tentang ilmunya. Iya, dibagi ke teman-teman gitu. Ya untuk saya sih yang masih butuh juga gitu. Waktu itu juga, tapi untuk yang sekarang sih kurang update, tapi kayaknya sih masih berjalan ya. Mungkin karena saya update sekarang udah jauh banget. Mau ke Jakarta itu waktu macet banget, jadi ngumpul. Kendala di jarak ya. Iya. Waktu juga paling ya. Kita lihat anak-anak ya, angkatan sini gimana ini. Oh kayaknya masih jalan terus nih, oke mantap. Jadi beberapa kali kan saya nggak sempet hadir. Tapi kalau saya lihat sekarang sih masih bukti yang sekarang ada ya tetap berjalan sih. Sangat bersyukur banget bisa, dan wadah ini saling silaturahmi yang paling penting, karena ya itu komunikasi adalah kuncinya untuk berbagi ilmu. Kalau kedepannya apa harapannya? Harapannya pertama ya tetap continue terus berjalan seperti ini, terus juga mungkin bisa menjangkau lagi teman-teman yang yang lebih luas lagi ya. Iya, yang istilahnya yang belum pernah, sekarang sih udah saya lihat sih abang yang belum pernah, dulunya jarang tapi sekarang udah kelihatan, kayak ya saya banyak udah ngeliat gitu. Teman-teman yang di bawah saya kan, angkatan di bawah saya seperti itu, dan mungkin di skupnya lebih difokuskan lagi gitu. Apa sih ininya, goalnya gitu. Goalnya, target dan tujuan. Iya, goalnya itu belum, kalau saya lihat sekarang kan masih kurang ngambang ya maksudnya. Goalnya itu target itu apa gitu. Ya tapi sekarang overall udah bagus banget, dan ini membangun memori. Ya, jadi ingat lagi zaman dulu. Jadi kadang-kadang rasa yang dulu itu tuh, maksudnya kekangenan itu cerita yang dulu itu pengen kita tungguin lagi dengan ngumpul-ngumpul seperti ini gitu. Semangat dulu tuh masih ada semangat ya. Ya ada lah, maksudnya bekas-bekas itu didikan senior. Oh masih dirasa sampai sekarang ya? Masih ya, tepatnya ya kan saya juga waktu masih sekarang ini kan perjalanan saya hidupnya itu kan nggak selalu mulus ya, maksudnya pernah saya juga gagal gitu, maksudnya jobless juga pernah, tapi karena mungkin tangguhan mental aja gitu, bertahan gitu, berusaha lagi dari awal lagi, jadi awal lagi, jalan lagi. Nah itu yang bisa membuat bertahan, karena mungkin mentalnya udah dibentuk dari waktu di Kawangpala ya, saya Gembleng. Mungkin ini ya, ya itu anak saya waktu itu kan
saya waktu itu 3 tahun ya. Oh, Kosong. dapetnya agak lama ya. Dapat agak lama. Nah itu anugerah itu. Jadi ketika anak saya lahir, nah itulah perasaan yang saya nggak bisa bayangkan, nggak bisa ungkapkan. Bisa apa namanya ya, berkarya terus bisa apa namanya memberikan. Jadi dia bisa berkarya tapi juga memberikan kontribusi kepada yang lain, itu jauh lebih bagus lagi. Dan itu kalau memang itu alhamdulillah dan itu bersyukur banget gitu. Jadi ilmu yang kita berikan itu ya bermanfaat gitu. Yang mungkin dulu saya juga paling keahlian saya manjat doang dulu. Paling berbagi ilmu ke penghuni. Terus apa anaknya yang suka saya dulu kan berbagi ilmu manjat juga barang-barang dulu. Kalau saya terus terang kehilangan, oh iya satu lagi saya kehilangan banget sama senior saya yang memberikan saya Bang Kuping. Itu saya pas tahu itu mungkin saya belum sempat ini waktu juga cuma saya terus terang itu mentor pertama saya itu Bang Kuping. Sedih banget saya. Beliau nggak ada, itu waktu saya dididik dari pertama kali saya jadi kelas 1 kelas junior. Saya udah deket alumni pertama, apa maksudnya senior pertama selain senior yang di atas yang itu Bang Kuping. Kuping yang turun langsung. Saya mah Dana Hadi. Tapi yang paling sering itu saya kontekin tuh yang istilahnya person to person Kuping. Benar, saya dari pertama tuh saya jalan latihan berdua sama dia. Langsung dia tuh langsung ngedidik saya gitu. Terus juga latihan kemana-mana dia sampai saya lulus SMA pun saya masih sama dia. Suka diajak kompetisi. Saya dulu pernah tuh Solo sama dia berdua. Udah katanya, lu punya duit, lu nggak usah mikirin duit. Waktu ke Solo ke ONS, ada teman gue si Husin, anak Pancasila. Saya kan dulu sama si Husin juga tuh, temennya dia tuh, temen ininya juga tuh. Kita bertiga tiga sana tuh ke ONS. Saya mau modal cuma 20.000, saya udah pokoknya ikut. Ya ikut tuh. Ya di sana ya gitu deh, biarpun gagal tapi ya banyakan ininya deh. Itu terus itu naik kereta yang kelas ekonomi, inget banget sampai tidur di atas itu tuh rak gitu tuh. Itu makanya saya antara gimana ya, kita kirim Al-Fatihah aja buat Bang Kuping itu saya dari tadi kelas 1 jadi langsung nggak tahu ya kenapa ya saya sama ya dulu Kuping, Alen, tapi yang paling dekat saya sama Kuping karena juga saya secara personal saya dekat, saya sering main ke rumahnya. Apalagi waktu saya masih kuliah, kalau saya madol gitu, saya ke rumah dia ngumpetnya gitu. Ya kan gede dama kan saya lewat aja nanti. Gimana ya? Senep aja gitu. Waktu itu kan emang sempet lost kontak gitu. Itu kan paling dia yang memberikan ilmu paling banyak. Almarhum saya itu sampai saat ini saya itu berpegang usaha tidak akan membohongi hasil. Itu yang saya pegang dan itu saya rasakan sampai saat ini. Usaha sekecil apapun itu kita harus tetap jalani dan buahnya itu pasti akan kita rasakan. Sudah berkali-kali Iya, termasuk saya pernah jatuh. Kali jatuhnya kita nggak punya pekerjaan, yang kita andalkan cuma sampingan, hobi. Terus bertahan lagi, gimana sih bertahan hidup lagi, usaha dari nol lagi. Nah itu, ya memang seperti itu mungkin gue tuh dari awal terus bangkit lagi, terus jatuh lagi. Tapi memang saya bukan kayak orang kayak Adi gitu yang tipikal yang pengusaha banget gitu. Memang beda jalur kayaknya. Tapi saya juga sempat juga sama Adi juga, saya juga pernah sempat join. Tapi dia
ikut gagal, kita pun ikut gagal. Ya itu emang ya proses inilah, proses dalam suatu usaha lah, yang wajar lah. Oke lah, mungkin kita memang beda nih, biarpun sampai sekarang juga masih tetap ngejalin kontak kemana-mana masih sih. Oke guys, sekian dari saya, cukup segitu video dari saya. Jangan lupa subscribe, bunyikan, nyalakan loncengnya, like dan share, tulis komen yang bermanfaat, yang positif dan membangun. Thank you guys. Salam rimba, tetap bermanfaat.